Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atmawijaya Raja Gugu. Saya dari kelas Pendidikan Matematika E 2019 Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai path analysis atau analisis jalur pada aplikasi SPSS. Adapun video tutorial ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah praktikum aplikasi statistika, yaitu laporan ke-11. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda yang digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Analisis jalur sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Pada path analysis terdapat dua variabel, yaitu variabel eksogen mencerminkan variabel penyebab dan variabel endogen sebagai variabel akibat. Nah, di sini sudah ada skema data yang akan kita uji pada path analysis atau analisis jalur. Nah, dari skema itu dapat kita rumuskan hipotesis umumnya, yaitu bahwa ada pengaruh gaya belajar atau X1 dan lingkungan belajar atau X2 terhadap motivasi atau Y, serta dampaknya terhadap hasil belajar atau Z. Nah, adapun hipotesis yang akan kita uji satu persatu, yaitu yang pertama, pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap motivasi. Yang kedua, pengaruh gaya belajar, lingkungan belajar, dan motivasi terhadap hasil belajar. Yang ketiga, pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar melalui motivasi terhadap hasil belajar. Nah, langsung saja kita mulai pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyajikan datanya dalam bentuk Excel, jadi nanti lebih mudah untuk masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita mulai di aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita perlu mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita gunakan pada variabel view. Nah, berdasarkan data yang akan kita uji, variabel pertama merupakan gaya belajar, variabel kedua adalah lingkungan belajar, kemudian variabel ketiga adalah motivasi, kemudian yang keempat adalah hasil belajar. Di mana untuk variabel pertama kita simbolkan dengan X1, variabel kedua X2, variabel ketiga Y, variabel keempat adalah Z. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Nah, kita masukkan pada variabel view ini. Variabel yang pertama tadi adalah X1. Kemudian variabel kedua adalah X2. Kemudian variabel ketiga adalah Y. Dan variabel yang keempat adalah Z. Dapat kita atur desimalnya menjadi 0 supaya memudahkan dalam membaca data. Kemudian, pada label ini kita menjelaskan identitas dari setiap variabel yang sudah kita masukkan, di mana variabel X1 itu merupakan gaya belajar. X1. Kemudian, yang kedua adalah lingkungan belajar. Itulah dia X2. Kemudian yang ketiga adalah motivasi, yang kita simbolkan tadi dengan Y. Dan yang terakhir adalah hasil belajar. Yang disimbolkan dengan Z. Nah, kita juga dapat mengatur rata kanan kirinya menjadi di tengah. Jadi nanti tulisannya itu tepat berada di tengah supaya lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan variabelnya pada variabel view, masuklah kita ke data view. Pada data view ini kita masukkanlah data dari setiap variabelnya, data nilainya untuk setiap variabel. Di sini saya menggunakan 110 data untuk setiap variabel. Jadi satu variabel itu ada 110 data. Kemudian kita masukkan, kita paste ke
data view di SPSS. Nah, setelah tampil nilai-nilai dari setiap variabelnya, maka dapat langsung kita uji dengan menu Analyze. Kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, untuk yang pertama, model pertama, yang kita pakai adalah 3 variabel, yaitu variabel gaya belajar, lingkungan belajar, dan motivasi, di mana variabel gaya belajar dan lingkungan belajar kita masukkan ke kotak independen, sedangkan motivasi kita masukkan ke dependen. Nah, kita okekan, maka akan muncul outputnya. Nah, pada PET Analysis, tabel output yang kita perlukan adalah model summary dan tabel coefficient. Nah, dari model summary ini, yang pertama kita jelaskan mengenai coefficient. Nah, pada tabel coefficient ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi pada variabel pertama, X1 adalah gaya belajar, diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,01. Sedangkan untuk variabel kedua, lingkungan belajar, diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,000. Di mana nilai signifikansi dari kedua variabel ini adalah lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya belajar dan lingkungan belajar memiliki hubungan yang signifikan terhadap si motivasi tadi, si Y. Itulah kesimpulan pada tabel coefficient ini. Kemudian kita dapat melihat tabel model summary. Pada model summary ini dapat kita lihat nilai dari R square-nya atau R kuadratnya. Nah, dari tabel itu dapat kita lihat bahwa nilai R square-nya adalah 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 36,5%, di mana sisanya adalah 63,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, setelah kita membahas mengenai model pertama ini, maka dapat juga kita buat model keduanya, di mana yang menjadi variabel bebasnya adalah hasil belajar, dan menjadi variabel terikatnya adalah variabel gaya belajar, lingkungan belajar, dan motivasi. Kita kembali kepada data yang sudah kita masukkan tadi ke ini, data view pada SPSS. Untuk model kedua, kita tetap menggunakan menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, kita reset. Yang kita masukkan kepada independen adalah gaya belajar, lingkungan belajar, dan motivasi. Sedangkan hasil belajar kita masukkan ke dependen. Kemudian kita okekan, maka akan muncul outputnya. Nah, sama seperti model pertama tadi, di sini yang menjadi fokus kita adalah tabel model summary dengan tabel coefficient. Yang pertama kita lihat tabel coefficient-nya. Pada tabel coefficient ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi dari gaya belajar atau variabel yang pertama adalah 0,44. Kemudian untuk variabel yang kedua, lingkungan belajar, nilai signifikansinya adalah 0,24. Dan untuk variabel motivasi, nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari ketiga variabel ini, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya belajar, lingkungan belajar, dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan, memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar. Nah, untuk yang selanjutnya, kita ke tabel model summary. Nah, pada tabel model summary ini dapat kita lihat bahwa nilai R square-nya adalah 0,619. Dapat kita lihat adalah 0,619. Artinya, ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah
sebesar 61,9%. Sementara sisanya adalah 38,1% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, setelah kita menginterpretasikan output dari model pertama dan model kedua, maka yang terakhir dapatlah kita buat tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulannya. Nah, berdasarkan output yang sudah ditampilkan tadi, maka yang pertama dapat kita lihat bahwa dapat kita uji analisis pengaruh X1 terhadap Y. Maka dari data diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,01, di mana 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y. Kemudian, yang kedua dapat kita analisis pengaruh X2 terhadap Y, di mana dari data diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000, di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y. Kemudian yang ketiga dapat kita analisis pengaruh X1 terhadap Z, di mana dari data diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,044, di mana 0,044 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Z. Kemudian yang keempat dapat kita analisis pengaruh X2 terhadap Z. Nah, dari data diperoleh nilai signifikansinya adalah nilai signifikansi X1 adalah 0,024, di mana 0,024 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Z. Kemudian yang kelima, dapat kita analisis pengaruh Y terhadap Z. Nah, dari data diperoleh nilai signifikansi Y adalah sebesar 0,000. 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara Y terhadap Z. Kemudian yang keenam, dapat kita analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Nah, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,147, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta terhadap Z, yaitu 0,289 dikali 0,590 sama dengan 0,171. Nah, maka pengaruh total yang diberikan X1 melalui Y terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,147 ditambah 0,171 sama dengan 0,318. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,147 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,171, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, yaitu 0,171 lebih besar dari 0,147. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian yang ketujuh dapat kita analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dapat kita analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Nah, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,172. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta terhadap Z, yaitu 0,409 dikali 0,590, yaitu sama dengan 0,241. Maka pengaruh total yang diberikan X2 melalui Y terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,172 ditambah 0,241, sama dengan 0,413. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,172 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,413. Yang berarti bahwa nilai
nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, yaitu 0,413 lebih besar dari 0,172. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X2 melalui Y terhadap Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis dapat diterima, yaitu ada pengaruh gaya belajar X1 dan lingkungan belajar X2 terhadap motivasi Y, serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa, atau Z. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai PET analisis atau analisis jalur pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mentutorialkan PET analisis ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.